Ya, oke. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini kita materi hari ini sebenarnya tidak banyak, cuman mungkin akan agak ada yang baru gitu ya, belum pernah dikenalkan sebelumnya. Karena yang sebelum-sebelumnya kan kebanyakan sudah pernah dibahas waktu SMA, ya kan, seperti mencari inverse gitu ya, udah nih kemarin, ini udah juga. Kemudian mencari determinan dengan teknik cofactor expansion dan elementary row operation gitu ya, dua ini. Nah, minggu ini kita belajar ini ya, Cramer's rules. Ini bisa dicari untuk menggunakan bisa digunakan untuk mencari determinan, bisa digunakan ada juga nanti formula inverse gitu ya, kita pelajari gitu ya sebelum Cramer's rules ini. Oke, nah jadi beberapa karakteristik atau properti dari determinan dan Cramer's rules. Jadi ada dua itu yang kita pelajari minggu ini. Kemudian ya, pertama mulai dari beberapa properti atau karakteristik dari sebuah determinan gitu ya. Nah, ini lebih ke teori gitu ya teman-teman semua. Jadi kalau misalkan kita ada soal-soal ya terkait determinan, dengan mengetahui karakteristik atau properti dari sebuah determinan, kadang kita bisa dapat ide bagaimana cara solving atau menyelesaikan soal tersebut gitu ya. Jadi ini penting juga untuk diketahui. Nah, pertama adalah begini. Ini teori-teorinya dulu ya, dikenalkan teori-teorinya, nanti dilihat contoh-contohnya. Pertama teori yang terkait matriks A yang berupa matriks square gitu ya, ukurannya sama n kali n gitu ya, baris kali kolom. Jika dia punya sebuah baris bernilai 0 gitu ya, atau sebuah kolom bernilai 0 gitu, maka determinannya adalah 0. Mengapa begitu? Kalau kalian ingat kan, baris bernilai 0 kan salah satu ya, misalkan 3 kali 3 gitu ya. Misalkan salah satu barisnya nilainya 0. Ini ada nilai yang min-minnya, ada nilainya gitu ya. Nah, ini ada barisnya yang nilainya 0. Ini kalau kita lakukan cofactor expansion, itu kan dia kan AIJ kali C cofactor IJ tambah gitu ya, sampai semua barisnya kan gitu ya. Nah, ini akan mengakibatkan nilai determinannya nilainya 0 dengan rumus cofactor expansion. Maka dia kalau dia punya baris ataupun kolom gitu ya, yang bernilai 0 ini ataupun ini, maka determinan suatu matriks tersebut bernilai 0. Nah, kemudian ada lagi, nah ini yang mungkin belum pernah dibahas. Determinan suatu matriks itu akan sama dengan determinan transpose-nya gitu ya. Jadi tapi ini khusus untuk matriks square ya, matriks yang jumlahnya n kali n gitu ya, sama. Maka ketika kalian punya matriks A itu ditranspose, kalian sama-sama hitung determinannya, nilainya akan sama. Itu properti yang kedua. Nanti di latihan-latihan soal silahkan dicoba-coba begitu ya. Biasanya ada disuruh ngitung seperti ini. Kemudian, nah sekarang kita lanjut dengan properti yang kedua atau teori-teori yang kedua. Tadi kan satu matriks ya, A. Sekarang dua matriks A dan matriks B. Sama-sama square matrix, yaitu n kali n. Nah, dia juga kita kenalkan sebuah parameter skalar K. Bisa skalar itu kan berarti sebuah nilai saja, bukan berupa matriks gitu ya. Misalkan 10 atau 4 atau 15, itu sebuah nilai skalar disebutnya. Nah, jika kita punya 3 komponen tersebut, maka berlaku ini teorinya. Determinan A dot B, berarti A-nya dikalikan dengan B, itu sama dengan determinan A dikalikan dengan determinan B. Jadi dicari dulu masing-masing determinan, baru dikalikan. Atau dicari dulu perkalian matriksnya, baru dicari determinannya. Itu nilainya sama. Kemudian kalau determinan K dikalikan dengan A, itu A sama dengan K pangkat N dikalikan determinan A. Gitu ya. Jadi dia ada pangkatnya ya. N ini apa? N ini besar matriksnya. Oke. Berikutnya adalah
Nah, secara umum gitu ya. Berarti kadang berlaku, kadang enggak, tapi secara umum determinan A tambah B itu biasanya tidak sama dengan determinan A ditambah determinan B. Ini biasanya tidak sama gitu ya. Jadi harap diperhatikan, jangan sembarang baru ini dikali sama, ini ditambah juga sama, tidak, belum tentu. Oke. Itu soal determinan ya. Nah, ini contohnya ya. Contoh terkait properti dari determinan tadi yang kita mungkin akan lihat gitu ya di beberapa contoh soal. Nah, kalau di sini dia mau membuktikan yang bagian C tadi ya. Determinan A tambah B itu nggak selalu sama dengan determinan A tambah determinan B. Ada kan kita punya ini ya, matriks A ya. 3, 1, 2, 1, matriks B, min 1, 3, 5, 8. Nah, matriks A kali B, gitu kan ya. Ini kalian sudah tahu kan, baris dikalikan kolom untuk yang ini. Baris 1 kali kolom 1 di B, yang ini baris 1 kali kolom 2 di B, gitu kan ya. Baris 1A dikali baris kolom 2 di B. Ya, begitu seterusnya. Ini perkalian matriks harus sudah bisa ya. Kemudian dari sini determinan A adalah 1. Bagaimana cara mencari determinan A? 3 dikali 1 dikurangi 2 kali 1, ya kan? AD min BC, ya. Determinan B adalah min 23, min 1 kali 8 dikurangi 5 kali 3, berarti 15. Min 8 min 15, min 23. Determinan A dot B, artinya ini ya. Yang ini 2 kali 14, 14. 28 ya, 28 dikurangi 3 dikali 17 ya, berarti itu nanti 23. Nah, itulah pembuktian dari yang tadi ya, yang pertama gitu ya, determinan dari A dot B sama dengan determinan A kali determinan B gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang terakhir tadi ya, part C gitu ya, dimana apakah kalau ditambahkan sama nggak gitu ya. Nah, di sini kita lihat A B gitu ya, A plus B berarti tinggal ditambah masing-masing entry-nya. 1 tambah 3 di sini 4, 2 tambah 1 di sini 3 gitu ya. Nah, sekarang kita cari determinan A, kan udah jelas tadi 1 ya. Determinan B tadi bentar, kenapa berubah jadi 8 ya? Oh, angkanya berubah, sorry. Ini ya. Jadi 3 kali 3, 9 dikurangi 1 kali 1, ya, 8 ya. Jadi ini dua hal yang berbeda, dua matriks yang berbeda gitu ya. Maka determinan A tambah B yang ini kita cari 4 kali 8 dikurangi 3 kali 3 ya. 32 kurangi 9 jadi 23. Maka determinan A plus B itu nggak sama dengan determinan A plus determinan B. Oke, jadi ini yang dua ini. Kalau yang ketiga ini silahkan yang B ini silahkan dicek sendirilah nanti pembuktiannya. Oke, itu properti dari determinan perlu dipahami. Nah, sekarang kita bagaimana determinan bisa digunakan untuk mengetes apakah sebuah matriks itu bisa di-inverse atau tidak. Oke, nah teorinya begini. Jika sebuah matriks ya, masih square matrix ya. Jika dia square matrix gitu ya, katakan matriks itu disebut matriks A, dia bisa di-inverse atau inversible, maka determinannya pasti tidaklah sama dengan 0. Oke. Atau kebalikannya, jika determinan sama dengan 0, maka matriks A ini pasti tidak inversible, tidak bisa dicari inverse-nya. Nah, jika dia inversible, maka determinan A inverse itu sama dengan seper determinan A. Nah, ini another formula yang kalian perlu ketahui gitu ya. Oke, nah sekarang gini, ini kan slide-nya soal bagaimana apakah kita mau menguji apakah dia bisa di-inverse atau tidak gitu kan, dengan mengetahui determinannya. Nah, di sini kita contohkan kan gitu ya. Kalau dia punya matriks, dua matriks ini,
baris atau kolomnya proporsional gitu ya. Ini ya. Ini kan kali 3 gitu ya. 3 kali satunya lagi kan gitu ya. Nah, ini kalau kita buat elementary row operationnya, ini kan bisa berubah menjadi row 1 dikalikan dengan min 2 ditambah dengan row 3 gitu kan. Maka dia akan berubah matriksnya jadi 1 2 3 1 0 1 0 0 0 gitu kan. Karena dikalikan min 2 semua bawahnya jadi 0. Nah, kalau kita punya seperti ini, sebuah baris yang nilainya 0 semua. Nah, kalau kalian balik ke yang tadi di sini, jika matriks A, square matrix, punya baris yang isinya 0 semua, maka determinannya adalah 0. Nah, dengan kita tahu dia determinannya adalah 0, maka apa? Matriks ini itu tidak bisa di-inverse. Determinannya sama dengan 0 gitu ya. Nah, determinan A sama dengan 0, maka A tidak bisa dicari inverse-nya. Tuh. Oke. Jadi ini udah ya, mengetes sebuah matriks itu bisa di-inverse atau tidak. Oke. Berikutnya ini saya harap sudah paham. Ini juga sudah. Sekarang gini. Nah, ini baru lagi teori ada terminologi baru yang disebut dengan adjoint matrix gitu ya. Adjoint. Ini mungkin teman-teman belum pernah mendengar sebelumnya, ataupun di SMA sudah pernah mendengar gitu ya, tapi masih lupa atau asing dengan istilah ini. Adjoint matrix nanti bisa digunakan untuk mencari inverse gitu ya. Cari inverse sebuah matrix. Nah, sekarang pertanyaannya apa itu adjoint matrix kan gitu ya. Jadi definisinya dulu kita bahas. Nah, adjoint matrix itu asalnya dari definisi sebuah dekat dengan definisi sebuah kofaktor gitu ya. Kalau kalian ingat kofaktor itu kan apa? Nilai yang plus minus ini kan? Minus plus minus plus minus plus. Tapi dari minor ya, MIJ-nya ya. Nah, MIJ ini kan yang dicari dengan mendelete baris dan kolom, terus kita cari determinan dari entry yang tersisa. Nah, itu ya. Jadi cukup panjang perjalanannya dari minor dulu, habis minor baru kita tahu kofaktor. Nah, habis kita tahu kofaktor baru kita tahu namanya adjoint-nya apa gitu ya. Nah, jadi sekarang kembali ke definisi. Kalau kita punya kofaktor dari matriks A gitu ya, untuk setiap AIJ-nya kan bentuknya anggaplah simbolnya seperti ini ya, C11 sampai CNN, sejumlah N kali N kan. Yang disebut dengan adjoint ya, adjoint adalah matriks kofaktor ini ditranspose gitu ya. Matriks kofaktor ya, itu kita transpose, barisnya jadi kolom, kolomnya jadi baris, itu yang disebut dengan adjoint. Jadi dari minor mencari kofaktor, mencari adjoint ya, adjoint. Jadi minor mencari kofaktor kan dengan pattern itu ya, plus minus plus minus. Dari kofaktor mencari adjoint itu ditranspose. Nah, gitu. Jadi ketika kita punya matriks yang kita transpose, dapat matriks A-nya kita cari minornya kita cari kofaktornya kita cari adjointnya dengan cara mentranspose gitu ya. Ini kata kuncinya, transpose. Oke. Nah, sekarang contoh ya. Katakan kita punya matriks A. Ini. Matriks A adalah 3 2 min 1 1 6 3 2 min 4 0 gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari kofaktor gitu ya? Berarti cari minornya dulu kan. Nah, cari minor MIJ itu kan dengan cara yang misalkan MIJ dari ini ya. Ini berarti ini ditutup dan segini, dicarilah berapa apa sih istilahnya, determinan daripada matriks yang tersisa. Berarti kan 6 kali 0 dikurangi min 4 kali 2 min 4 kali 3 min 12 berarti 12 di sini. Ya. Kemudian berikutnya
Bagaimana dengan yang ini? Minornya. Ini di delete, sisa ini kan 1 kali 0 dikurangi 1 kali 0 ya, dikurangi 6 kali 3 ya, ini min 6 ya. Demikian seterusnya, tapi dari minor ini menjadi kofaktor itu kan harus ikutin pola ini ya. Plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Berarti yang ini min 6 jadi 6. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalian cari semua kofaktornya, dapat ini ya. Kemudian berikutnya dari kofaktor. Nah, ini kan udah dapat kofaktornya. Baru kita transpose. Transpose itu gimana? Barisnya ini, baris 1 kan ya, dia rubah jadi kolom 1. Baris 2 dirubah jadi kolom 2. Baris 3 dirubah jadi kolom 3. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan adjoint dari sebuah matriks. Oke. Berikutnya. Sampai sini sudah paham ya, mencari adjoint. Jadi dari sebuah matriks A gitu ya. Matriks A ini cari dulu minornya. Ya, minor. Dari minor cari kofaktornya. Yang plus minus plus minus plus minus plus minus plus gitu kan. Dari kofaktor ini ditranspose gitu ya. Barisnya jadi kolom, kolomnya jadi baris. Itulah disebut dengan adjoint. Oke, jadi begitu kira-kira perjalanannya. Sekarang buat apa adjoint itu? Nah, adjoint itu bisa digunakan untuk menghitung inverse ya. Inverse dari sebuah matriks, di mana formulanya adalah inverse dari sebuah matriks bisa dihitung dengan formula adjoint, yaitu 1 dibagi determinan dikalikan dengan adjointnya. Adjointnya kan berupa matriks gitu ya. Ya, seperti ini. Determinannya kan berupa skalar gitu ya. 1 per nilai skalar gitu ya, K gitu ya. Atau determinan. Jadi skalar kali matriks ya tetap nilainya berupa matriks ya. Oke, di sini contohnya cari determinannya ini ya, nilai A ini. Nilai A ini bagaimana cara nyari determinannya? Banyak cara, bisa dengan cofactor expansion, bisa dengan elementary row operation. Oke, tapi habis ini mungkin pas break saya coba lihatkan ada sebuah software yang kalian bisa pakai gitu ya. Oke, jadi kita hitung. Ya, ini kalau tadi dihitung determinannya adalah 64. Nah, nanti saya lihatkan ada hitung-hitungan softwarenya. Tapi kalian kalau bisa hitung manual lebih bagus. Terus dikalikan dengan ini ya. Ini apa ini? Ini adalah matriks adjoint yang tadi yang kita cari ya. Kofaktor ditranspose. Maka setelah dikalikan dapatlah ini. Inilah disebut inverse-nya. Gitu. Ya, kira-kira sampai di situ bagaimana mencari determinan inverse dengan adjoint gitu ya. Mungkin kita break sedikit ya, 15 menit mungkin. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke ya, ini lanjutannya ya. Cramer's Rules adalah sebuah teorema yang dikeluarkan oleh ilmuwan namanya Gabriel Cramer's gitu. Dia di teori ini itu bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear gitu ya. Untuk lebih detailnya mungkin lebih baik kita lihat dari contoh gitu ya. Dari contoh bagaimana dia digunakan. Jadi pada teorinya begini. Kita bisa menghitung solusi dari persamaan linear gitu ya. Kan sebuah persamaan linear tuh lambangnya tuh AX kali ya matriks ini ya. Matriks A dikalikan dengan X dikalikan dengan B. Kayak gitu. Nah, nanti di mana X ini adalah N baris kali 1 kolom gitu ya, NX. A ini adalah N baris kali N kolom. Hasilnya adalah
M baris kali N kolom. Ya, ini kan sama. Jadi hasilnya adalah B, yaitu matriks dengan M baris dan 1 kolom. Gitu ya. Nah, nanti ketika kita punya kalau dia ini semua N ya, ini N ya, semua N kali 1 jatuhnya. Nah, tapi sekarang sebelumnya kan kita menyelesaikan persamaan linear itu dengan misalkan Gauss-Jordan gitu ya, Gauss-Jordan elimination, kemudian substitusi seperti itu. Nah, Cramer's rules ini punya cara tersendiri, yaitu untuk masing-masing ini variabel gitu ya, atau unknowns-nya itu bisa dihitung dengan dari determinannya. Jadi kita hitung determinan A, kita hitung determinan A1-nya. Nah, A1 ini apa gitu ya? Kan pertanyaannya begitu, kan kita nggak tahu nih. Kalau A kan jelas matriks A-nya ini. Matriks A1, A2, AN ini apa? Ini kan sesuai dengan X-nya gitu ya. Kalau X-nya 1, A-nya 1. Nah, A1 ini adalah matriks A gitu ya, di mana baris pertamanya, ini kan baris pertama ini merepresentasikan variabel X1 ya, digantikan dengan nilai B, nilai right hand side-nya gitu ya. Nah, jadinya bagaimana? Jadinya ketika dia digantikan dengan matriks B, maka kita punya matriks baru yang kita sebut dengan A1. Kalau kolom satunya ini digantikan dengan matriks B, B1, B2, Bn. Ya, ini tetap A2, A12, A13. Ini A22, A23 gitu ya. A32, A33. Ininya aja yang digantikan, yang depannya. Ini disebut dengan A1. Nah, kalau A2 gimana? A2 ya kolom keduanya yang digantikan dengan B2, dengan B gitu ya. Gitu ya. Di sini tetap A11, A13, A21, A23, A31, A33. Yang di dalam sini yang tengah aja digantikan. Ini disebut A2. Begitu juga sampai AN gitu ya. Jadi matriks kolom ke N-nya itu yang digantikan dengan nilai B. Oke. Nah, setelah kita punya matriks tersebut, maka aturan Cramer's inilah sudah berlaku, bisa digunakan untuk menghitung solusi dari persamaan linear yang kita ingin cari. Tuh ya. Oke. Ya. Jadi, nah sekarang kita coba ya. Kita coba. Katakan kita punya persamaan linear ini ya. X1. Ini kan 0, X2 ya. 2X3 sama 6. Min 3X1, 4X2, 6X3 sama 30. Min X1, min 2X2, plus 3X3 sama dengan 8. Gimana nih? Kalau kita ubah ini jadi matriks A-nya. A-nya kan depannya aja ya. Nah, berarti A itu adalah ini. 1, 0, 1 ini ya. 1, 0, kemudian 2, kemudian min 3, 4, 6 gitu ya. Kemudian A1 tadi kan ya. Ini adalah nilai B-nya ya. Ini nilai B. Kemudian kalau kita cari A1 ya, berarti ini kolom 1 digantikan dengan B ini semua. Gitu ya. Dapatlah kita matriks A1. Sampai situ sudah ya. Berikutnya A2. A2 ini apa? A2 ini adalah kolom keduanya yang kita kolom kedua ini ya digantikan dengan B. Ya, kalian lihat sini. Kolom keduanya digantikan dengan B. Sisanya sama. Itu disebut dengan A2. Kalau A3 ya kolom ketiganya, kira-kira seperti itu ya. Nah, dari situ barulah kita masukkan rumus tadi.
minta kan tadi kita disuruh selesaikan persamaan linear itu gitu kan ya. Berarti kan kita cari X1, cari X2, cari X3 gitu kan. Nah, jadi kalau kita cari ya kita tinggal hitung determinannya A1 berapa, determinannya A berapa. Nih kan gitu ya. Nah, ini gimana cara ngitungnya? Ini dua ini ya. Ya, kalau determinan kalian bisa berbagai cara kan, bisa substitusi linear, bisa cofactor expansion, bisa pakai elementary row operation. Nah, maksudnya gimana? Ya, determinan kan, misalkan determinan ya, gitu kan. Jadi kalau cari determinan ini gimana? Kalau cofactor expansion berarti pilih, ini misalkan 1 kan A11 dikalikan dengan cofactor 11 tambah A12 cofactor 12 tambah A13 cofactor 13. Ya udah dihitung ini, dapatlah determinannya. Kalau A1 gimana? Ya cari lagi, misalkan ini lagi. Sama, hitung dengan formula yang sama gitu ya. Nanti dapatlah yang ini. Nah, makanya saya perkenalkan tadi ya, ada website yang kalian bisa pakai untuk membantu kalian menghitung. Ya, nanti kita coba sama-sama lagi. Tapi sekarang konsepnya dulu. Ketika kalian sudah dapat ini, hitung determinannya. Ya, karena kan min 40, 44 ya. Dibagi 10 sama-sama. Dibagi 4 ya. Jadi dapat 10, ini 11. Ya, determinan X2. Cari aja determinan A2 dibagi determinan A. Tuh. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan mau lebih pasti ya kita cocokkan dengan mekanisme lainnya seperti Gauss-Jordan dan sebagainya. Oke, nah mungkin saya supaya lebih yakin ya hasil ini ya kita coba dengan software yang tadi website yang tadi ya. Oke, mungkin kita clear dulu ya. Kita coba solve persamaannya ini. Saya mau buka matriksnya. Ini ya berarti ya. Oke. Ini berarti. Ya. Oke, kita masukkan matriksnya ya. Ini 1 0 2 min 3 gitu ya. Sorry bukan gini caranya berarti. Kita masukkan persamaan linearnya aja langsung. X1 tambah 2x3 sama dengan 6 gitu ya. Kemudian min 3x1 tambah 4x2 tambah 6x3 sama dengan 30. Kemudian ini kita copy aja lah. Yang terakhir itu x1 min x1 min 2x2 kemudian 3x3 sama dengan 8. Oke, ini ya kita solve. Nah, oke, kita lihat. Bentar. Kenapa begini ya? X1 ini X 1 X1 ya tambah 2x 3x3 2x3 ya. Nah ini kan oke. Misalkan kita mau cari dengan Cramer's rules. Nah ini jadi pertama koefisiennya dulu ya. Nah, jadi minornya gitu kan. Nah nanti cofaktornya ya.
Kofaktor ya, bukan. Kita cari A1, A2, A3 kan gitu ya. Nah ini yang diganti, ini kan si matriksnya kan gitu ya. Untuk M1 yang depannya diganti dengan ini 630. Nah kemudian yang kedua, yang ketiga, yang kedua gitu ya. Nah sekarang untuk cari determinan masing-masing. Nah, ini determinan dia pakai apa? Cofactor expansion gitu ya. Determinan matriks A berarti yang ini kan, matriks A, kemudian 1 dikalikan determinan dari yang sisanya gitu ya. Ini matriks A tadi ya. Nah, yang 1 ini dikalikan dengan ini coret, ini determinan dari 6, 4, 3, min 2 ya ini. Kemudian yang kedua kalau kayak gitu, yang ini 2 ya kan, 2 dikalikan dengan ya ini kan minornya ya, berarti kan cofaktor itu plus minus dari has muted everyone. Ya jadi tadi plus minus plus minus plus minus plus minus plus ya. Jadi ini min 2 dikalikan dengan determinan sisanya min 3, 4, min 1, 2 ya. Inilah yang kalian bisa gunakan untuk menghitung. Pak, maaf Pak, Ya. share screen-nya Pak. Oh, Habis hilang tadi, ya. Pak. Oh, sorry. Ini ya. Nah, ini saya menunjukkan ini ya saja cara step by stepnya. Jadi kalau kalian sudah hitung manual, kalian bisa cross check di sini, itu maksud saya. Jadi ini tadi ya, dengan Cramer's rules, dimana ini kita punya matriks koefisiennya, ini A-nya ya, A. Ya, 1 min 3 min 1 2 6 3 0 4 min 2. Nah untuk A1 gitu ya, A1 berarti bagian ini digantikan dengan B yang gitu. Nah sekarang gimana ngitung determinannya? Nah, kalian bisa pakai rumus yang tadi ini. Determinan A1 nah, ini berarti dihitung determinannya. Determinan A2 dihitung yang ini. Ini yang ketiga ya, ini yang kedua gitu. Oke. Sebenarnya ya ini yang ya nggak apa-apa sih, ini harusnya yang kedua, ini yang ketiga gitu ya. Kemudian nah ini cara ngitung determinan saja ya, kalian bisa ikutin di sini hasilnya ya, kurang lebih sama harusnya ya. Ini ya min 10 per 11 38 per 11 18 per 11. Kalau kita lihat di slide tadi ya, nah ini hampir ya sama kan. Jadi memang hitungannya sudah tepat gitu ya. Kalau metode lain, metode misalkan kalian mau pakai Gauss gitu ya. Oke, eliminasi Gauss. Nah ini sama juga, kan dia reduce row echelon formnya gitu ya. Nah ini langkah-langkahnya. Nanti terakhir hasilnya ya kurang lebih sama. Sini ya. Ini kan X1, ini X1, X2, X3 kan gitu ya. X1 adalah min 10 per 11, X2 38 per 11, X3 adalah 18 per 11. Oke. Jadi ini website yang lumayan berguna. Silahkan dimanfaatkan ya. Oke, itu Cramer's rules. Jadi sudah semua ya saya ajarkan hari ini summary saja, silahkan dilihat summary dari teori-teori yang sebelumnya. Ya sampai situ pelajarannya. Habis ini saya ada beberapa soal yang bisa saya share ke kalian, sebenarnya dari latihan soal juga yang sebelum-sebelumnya. Oke, sampai sini materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak?